bermaksiatlah sepuasmu, pasti kamu akan mati. Sedangkan neraka akan menunggumu. Dan lakukanlah amal soleh karena engkau akan mati. Sedang balasanmu kelak adalah syurga. Kenara berdecak begitu Radit tidak pernah berhenti mengganggunya menyalin catatan dari papan tulis. Padahal yang akan dicatatnya sangat banyak. Kalau saja Buk Tuti tidak keluar pasti catatannya cepat selesai. Mau lo apa sih, Dit? Gue nyatat nih. Besok jadi nggak? Bukannya menjawab, Radit malah balik bertanya, membuat Kenara kini mengernyit bingung. Jadi apa? Nanda berdecak. Pergi makanlah, Ra. Oh, Kenara beroh cuek, kembali melanjutkan catatan yang sempat terhenti. Alhasil membuat Nanda jadi gemes sendiri akan respon Kenara. Untung gue sabaran, Ra. Kenara hanya mengangguk saja. Ini jadi apa enggak, tanya Radit memastikan. Ya jadilah, jawab Zeno yang entah datang dari mana. Lalu menatap Kenara. Ya enggak, Ra? Terserah, gue ikut aja, lanjutnya kembali menulis. Jam berapa? Tanya Ardi yang langsung dijawab Gina semangat. Gina sepertinya tidak sabar ingin pergi esok. Besok pulang sekolah. Oke, lo pada yang bayarin, ucap Radit yang langsung ditolak mentah-mentah oleh keduanya. Ogah, lo cowok. Lolah, iya, nggak perlu juga kali tuh metu sampai keluar, ledek Radit. Membuat Kenara dan Gina mendesis kesal. Gina menoleh dan memutar mata malas begitu melihat kedatangan Gian. Padahal dia sangat bahagia tadi karena ketidakhadiran Gian. Bosan gue lihat-lihat mulu. Bosan karena gue terlalu ganteng kan? Gian mengedipkan sebelah matanya. Membuat semuanya memutar bola mata malas. Plak. Ini kepala, bukan kelapa, kesal Gian mendapat hadiah jitakan dari Ardi dan Radit. Ia mengelus iba kepalanya yang tidak bersalah. Bodohlah, ucap mereka tidak peduli, membuat Gian berdecak. Hahaha, rasain, emang enak, cibir Gina, tertawa puas. Nenek lampir gila. Bodoh. Deringan bel pulang menggema hingga ke penjuru sekolah. Siapa siswa yang tidak bahagia diberi karunia pulang yang sangat dinanti-nanti seperti ini? Apalagi bagi 10 IPS 2. Terutama Kenara yang sudah gatal ingin pulang, pusing dengan Radit, Gian dan Nanda yang sangat mengganggunya dari tadi. Bahagianya bisa pulang. Lega Kenara seperti orang yang baru diberi hukuman. Sepertinya keinginan Kenara hanya terwujud sebentar, karena sekarang Radit dan Gian malah menghalanginya keluar. Apalagi, kesal Kenara. Lo besok bareng Ardi, ya, tawar Nanda dengan kedua alis yang naik turun. Kenara memutar bola mata malas. Dari tadi tidak Nanda, tidak Radit selalu saja membujuknya agar besok pergi dengan Ardi. Padahal sudah Kenara jawab ia akan pergi dengan Gina. Fokus ke topik lah, bro, seru Radit. Lo pada ngomong apaan? Aneh banget, perasaan ngapain juga maksa gue harus bareng Ardi. Ardinya aja diem. Nah kalian, ribut minta ampun, delik Kenara kesal. Jadi gini, Ra, Gian yang baru datang angkat suara. Ada yang suka sama lo, sambung Gian serius, menepuk pelan bahu Kenara.
Bukannya terdiam mendengar ucapan Gian, Kenara malah tertawa mengibaskan tangannya di udara. Seriusan? Tanyanya di sela tawa. Radit, Nanda dan Gian mengangguk, menatap aneh Kenara yang kini tertawa. Apa yang lucu? Hahaha, kalian ada-ada aja. Ngomong gitu aja ribet. Tawa itu pun berakhir dengan senyum bangga. Gue juga tahu kok orang-orang emang banyak suka sama gue. Mau mual gue, Ra, Gian memutar mata malas. Emang lo tau siapa? Bodoh amatlah. Bukan urusan gue juga. Orang itu Ardi. Seketika itu Kenara terdiam, mulutnya terkatup dan tawanya ikut terhenti. Ia tidak salah dengarkan? Tidak mungkin Ardi suka padanya. Selama ini mereka cuma teman. Apalagi selama ini Ardi bersikap biasa saja. Gak nyangka gue, ternyata selama ini Ardi mendam rasa sama lo, Ra. Teman jadi cinta, seru Cina bertepuk tangan diiringi gelengan kepala takjub. Ngaco. Gak mungkin, ucapan Kenara terpotong begitu Ardi yang berjalan ke arahnya dan kini sudah berdiri di depannya. Selama ini gue emang mendam rasa sama lo. Gue suka sama Lora. Ardi menatap dalam mata Kenara. Ardi begitu sungguh mengatakannya. Tapi rasanya tidak mungkin Ardi yang ia anggap teman menyimpan rasa padanya. Kenara menghela nafas gusar. Gimana Ra? Lo mau kan? Nanda yang bertanya. Kenara diam tidak menyaut. Mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ini di luar dugaannya, rasanya benar-benar mustahil. Kenara menatap Ardi sekilas lalu beralih menatap Nanda, Radit, Gian dan Jeno yang menunggu jawabannya. Tidak mungkin, ia tidak menyukai Ardi apalagi cinta. Tidak sedikit pun. Setelah patah hati karena masalah Haven, Kenara tidak ingin menyukai dan membuka hati untuk cowok dulu. Patah hati karena Haven saja masih membayang padanya. Kenara cukup takut berharap pada balasan cinta sang doi. Karena itu hanya membuatnya semakin sakit. Biarlah sekali itu ia merasakannya saat mencintai Alvin. Gue, Kenara mengambil nafas dalam. Apa yang akan ia katakan? Jangan bercanda deh, Ar. Lo ngerjain gue ya? Nggak lucu tahu. Ya udah ya, gue mau pulang dulu, bye semua. Jawab Kenara sambil berlalu cepat keluar. Kenara akan menganggap ucapan temannya sebagai candaan. Ya sebatas candaan. Ra. Baru jauh 2 meter dari kelas, suara Radit dan Gian terdengar memanggilnya. Kenara mendengus kecil. Apa? Ardi itu serius, Ra? Nggak percayaan amat dah. Kenara hanya diam. Ia memang tahu Ardi serius, tapi ia tidak mungkin menjawab iya. Terlebih keluarga Kenara juga melarang keras yang namanya pacaran. Jika ketahuan orang tuanya, mereka pasti sangat marah dan Kenara akan mendapatkan hukuman. Tentu saja Kenara tidak mau. Tega lo apa? Ardi udah yakin sama lo. Dia naruh cinta dan nahan perasaannya selama ini sama lo. Apalagi saat ketemu lo. Nggak tahu kan? Kenara menggeleng. Ia benar-benar tidak tahu. Selama ini Kenara merasa Ardi tidak menyimpan perasaan padanya. Bahkan ia hanya menganggap kebaikan atau apapun dari Ardi karena hubungan teman tidak lebih. Yah nggak peka. Udah, Ra, terima aja.
Kapan lagi ngerasain pacaran? Celetuk Gina yang kini berdiri di depannya. Kenara tidak habis pikir dengan sahabatnya satu itu. Bukannya malah membantunya agar tidak berpacaran, ini malah sebaliknya. Padahal Gina tahu orang tuanya melarang keras yang namanya pacaran. Kenara kehilangan akal. Duh, gimana ya? Ayoklah, Ra. Ardi itu siapin semuanya. Dan lo tega ngancurin gitu aja? Walaupun tidak mengerti dengan maksud Radit terakhir, Kenara kini berdiri gusar. Ra. Ardi nunggu jawaban. Kenara menghembus nafas kasar. Mereka berhasil membuat keyakinan Kenara untuk menolak jadi runtuh. Ya udah, mereka tersenyum. Tapi gue nggak bisa jawab sekarang. Kasih gue waktu 2 hari, pinta Kenara. Sebenarnya ini alibinya saja agar mereka tidak terus mendesak. Ia ingin memikirkan matang-matang dan juga meminta pendapat sahabat dari kecilnya. Karena Kenara cukup tahu resiko besar yang akan terjadi. Kelamaan, Ra. Satu hari, protes mereka yang langsung membuat Kenara melotot. Udah untung gue berubah pikiran. Ini malah tawar-menawar. Mereka pikir gampang apa kalau gue nerima gitu aja. 2 hari. Cowok itu butuh kepastian. Ra. Lo tahu rasa digantung? Sakit, ucap Gian. Iya deh, iya. 1 hari. Putus Kenara memilih pergi dari sana. Ia tidak tahan dengan wajah Gian yang terkesan melebay-lebaykan.